ada ada kemajuannya, ada progresnya ya. Terus memang penampilan itu sangat kreativitas banget, sangat kreatif. Jadi memacu kita lebih semangat lagi. Orang tua juga merasa tergugah. Di situ ada kesedihan tersendiri. Contohnya kepada anak saya sendiri yang tadinya memang rada-rada pemalu, terus agak gimana namanya orang, apalagi setelah liburan kan dijemput terus kesini lagi ya. Nah di situ kayaknya gimana gitu agak sedikit terkendalanya. Jadi terus mungkin dengan bimbingan para pengasuh di sini yang memang begitu antusiasmenya yang begitu tinggi, ya alhamdulillah anak saya kembali lagi mau. Yang penting kan kalau saya pribadi ya, anak saya pribadi yang penting dia mau dulu gitu. Nah terus dengan tadi penampilan tadi yang ditampilkan begitu memang spektakuler banget kalau menurut saya ya, karena memang begitu banyak banyak penampilan yang ditampilkan itu dari pidato, kemudian dari kesan berantai, kemudian dari penampilan apa religinya yang nari-nari religi gitu. Jadi menambah semangat kita. Dan memang di situ ada saya tuh merasa ya Allah gitu bangga banget gitu. Ya intinya bagus sekali gitu. Ya, harapannya semoga lebih baik lagi ke depannya. Biar lebih baik ke depannya lagi, biar tambah pinter. Ya, udah bangga banget lah pokoknya buat Pondok Pesantren Darussalam ini. Puas banget. Guru-gurunya juga luar biasa pokoknya semuanya. Ya. Iya, dan harapannya kita ya kepada seluruh pengasuh pondok di sini dan para mudarisnya juga semuanya semoga tetap sabar ya dengan menghadapi mereka yang di masa transisi seperti ini. Terus semoga kita selalu berdoa ya untuk mereka semuanya, pengasuh dan guru-gurunya selalu diberikan ketabahan, kesabaran dan senantiasa diberikan kesehatan, itu intinya ya, biar mereka lebih semangat lagi dan anak-anak juga semakin progres ke depannya ya. Mungkin dari orang tua begitu, dari kami harapannya seperti itu. Terima kasih sekali ya sama pengurus dan para gurunya yang sabar, itu aja intinya. Alhamdulillah pada hari ini acara di Pondok Pesantren Darussalam dan SMP Plus Al Burhaniyah berjalan dengan lancar, disaksikan oleh banyak wali santri juga. Dan untuk angkatan pertama ya sangat apresiasi banget gitu. Alhamdulillah anak-anak banyak kemajuan semenjak masuk di sini sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah mereka progresnya baik. Ya. Harapan kami untuk pondok pesantren ini semoga kedepannya lebih jaya lagi. Anak-anak santrinya lebih banyak lagi masuk daftar ke sini dan semakin sukses. Amin. Syukur alhamdulillah bahwa saat ini kita telah merayakan satu perjalanan panjang yang mungkin ini adalah sebagai bentuk istirahat daripada sesi awal kita melaksanakan perjuangan. 1 tahun berjuang dan hari ini kita akan diistirahatkan sejenak dengan peringatan Haflatul Imtihan. Tentunya pada hakikat daripada acara ini adalah kita sebagai orang tua wali, kita sebagai para muta'allimin, dan juga mohon maaf kepada para mudaris wal mudarisah yang saya hormati, belum saya sebutkan. Tentunya ini adalah agenda awal bahwa setelah 1 tahun kita melaksanakan perjuangan, berarti di tahun berikutnya kita akan lebih menghadapi perjuangan yang teramat berat daripada perjuangan yang sudah kita laksanakan kemarin di dalam 1 tahun. Jadi tidaklah cukup hari ini kita berbahagia Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, karena setelah 2 minggu ke depan insya Allah kalian akan menghadapi perjuangan berikutnya yang tentunya akan semakin berat. Tetapi kendati pun berat, perjuangan dalam merajut ilmu pengetahuan
Di depan kita ada satu pepatah dari seorang ulama tersohor, Syekh Al-Imam Az-Zarnuji, yang dimana dikaji setiap malam di sini, yaitu al-jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Walaupun perjuangan kita ke depan akan semakin berat, tetapi tidak ada sesuatu yang berat ketika semua itu dijalankan dengan kegigihan atau dengan kesungguh-sungguhan. Betapa banyak sesuatu yang masih terkunci di hadapan kita, tetapi dengan kegigihan yaftahu kulla babin mughlaqin, semua akan terbuka pintu-pintu yang tertutup itu. Oleh karena itu, bekal bagi santri dan santria, bagi siswa dan siswi Al-Burhaniyah, bahwa di sini tidak perlu kecerdasan yang dikedepankan, tidak perlu kehebatan dan keterampilan yang diutamakan, tetapi yang utama adalah kegigihan. Kegigihan dalam mengajar apa? Kita lihat visi dan misi daripada pendidikan SMP Plus Al-Burhaniyah dan Pondok Pesantren Darussalam. Apa visinya? Visinya yaitu membentuk atau terbentuknya santri, terbentuknya siswa yang berakhlakul karimah dan beramalkan ahlus sunnah wal jamaah. Itu aja dua. Kenapa tolak ukur pendidikan di sini adalah akhlakul karimah? Ngebentuk orang pinter tuh gampang, Bu. Dan orang pinter udah banyak di Indonesia. Tetapi yang berakhlakul karimah masih sangat dibutuhkan. Kenapa? Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak, tidak untuk menyempurnakan ilmu, tidak untuk menyempurnakan akal. Karena apa? Manusia semuanya sudah diberi potensi kecerdasan, manusia semuanya sudah diberi potensi kehebatan. Potensi itu tinggal mughlaqin apa? Akan terbuka ketika ada al-jiddu. Yang penting sungguh-sungguh, selesai. Saya, Bu, kalau pengen tahu, saya sekolah bukan dari sanawiyah, bahkan SD aja saya pernah mengalami nggak naik sekolah. Ini jejak rekam pendidikan saya. SMP saya nggak pernah dapat prestasi. Iya. SMA saya naik percobaan terus. Iya, betul itu. Terus kenapa sekarang saya bisa berdiri di tengah masyarakat, berdiri di tengah lembaga pendidikan dan seluruh lembaga-lembaga yang lainnya? Karena apa? Ilmu itu mudah dicari, tetapi akhlak mudah untuk susah untuk dibentuk. Makanya akhlak dulu yang utama di sini. Itu yang pertama, akhlak. Gampang. Kalau udah butuh ilmu itu gampang dicari. Sekarang kenapa masih ada anak-anak yang tertinggal, masih ada yang terlihat bodoh? Karena mereka belum butuh dengan ilmu. Masih sebatas menjalankan tugas dan kewajibannya saja sebagai santri, sebagai siswa. Tapi nanti kalau udah butuh dia nyari sendiri, nggak usah dilewek-lewekin ilmu, nggak usah. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah misi daripada pendidikan di sini, yaitu supaya santri dan santria beramalkan ahlus sunnah wal jamaah. Udah akhlaknya baik, amalnya ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa ahlus sunnah wal jamaah harus menjadi bagian daripada ajaran kita di dalam beragama? Karena ahlus sunnah wal jamaah lah yang sanad keilmuannya musalsal ila rasulil, tersambung kepada Rasulullah. Ilmu banyak, Bu, sumbernya banyak, tetapi apakah ilmu itu tersambung kepada Rasulullah? Hanya ahlus sunnah wal jamaah yang merawat disiplin keilmuannya, disiplin keguruannya, ya. Gurunya dilihat
Si ini berguru kepada siapa, ini berguru kepada siapa, berguru kepada siapa, sampai kepada Rasulullah. Nggak bedanya ngaji di sini. Anak-anak ngaji di sini, oh kitabnya apa? Kitab Safinah Kasafatus saja. Siapa pengarangnya? Syekh Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi kemana bergurunya? Ke Syekh Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i bergurunya kepada siapa? Ke Imam Maliki. Oh, Imam Maliki bergurunya kepada siapa? Kepada Syekh Imam Nafi. Imam Nafi bergurunya kepada siapa? Kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bergurunya kepada siapa? Bergurunya kepada Rasulullah. Nyambung nggak ke Rasulullah, Bu? Jadi ajaran yang dipelajari di sini adalah pelajaran yang statusnya sampai tersambung kepada Rasulullah. Itu yang disebut dengan salah satu ajaran yang dikembangkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dari mulai sanad keguruannya aja harus nyampe, apalagi sanad keilmuan. Cuma pertanyaannya satu, pertanyaannya Bapak Ibu, Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Nah itu pertanyaannya. Kita kadang-kadang ngaku, oh saya Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi ditanya aswaja itu apa? Nah ini pertanyaan. Kita harus tahu sebagai orang tua yang membawa anaknya ke satu lembaga pendidikan, harus tahu. Nanti ditanya pendidikan pesantren di situ manhajnya apa? Oh Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, Ahlussunnah wal Jamaahnya seperti apa? Nah itu ajarannya bagaimana, harus tahu. Kita sebagai orang Islam memiliki rukun dalam beragama, karena arkanuddin salah satu. Rukun agama itu ada 3, Bu. Kita sebagai orang yang beragama harus punya pegangan yang disebut dengan rukun, tidak boleh lepas dari hal itu. Yang pertama yaitu iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Iman, Islam, ihsan. Kalau itu semuanya sudah kita pelajari, sudah kita pegang kuat-kuat, insya Allah kita sudah menjadi bagian orang yang beragama. Namun pertanyaannya, iman, Islam, dan ihsannya ini rujukan ilmunya nyampe nggak ke Rasulullah? Nah itu, lihat lembaga pendidikan Darussalam, nyampe nggak pendidikannya ke Rasulullah? Keguruannya sampai nggak ke Rasulullah? Ilmunya nyampe nggak ke Rasulullah? Karena apa? Hari ini kita dihadapkan dengan permasalahan aliran di dalam Islam. Kenapa akhlak yang harus diutamakan? Karena apa? Akhlak umat Islam, akhlak bangsa kita, generasi bangsa kita hari ini sudah mengalami degradasi, penurunan. Coba Ibu lihat di berita-berita, Bu. Sekarang yang menjadi begal-begal di jalan, menjadi perampok, pencuri dan lain sebagainya, umur berapa, Bu, saya tanya? 16 tahun sampai 18 tahun sekarang ini. Usia anak kita yang sekarang di pondok. Berarti ketika hari ini anak kita tidak berada di lingkungan yang aman, di lingkungan pendidikan, maka anak kita akan mendapatkan ancaman yang disebut dengan bahaya laten, yaitu tadi degradasi moral. Makanya yang penting selamatkan anak kita daripada ancaman moral kita saat ini. Dan yang kedua adalah ancaman beragama tadi. Pegang Ahlussunnah wal Jamaah. Cirinya apa? Ketika kita bicara iman, berarti kita bicara tauhid, bicara keyakinan. Tauhid yang kita pegang sanad keilmuannya kemana? Ahlussunnah wal Jamaah lebih dikenal sebagai akidahnya atau tauhidnya disebut tauhid Asy'ariyah atau As-Su'ari. Apa tauhid As-Su'ari itu? Tauhid Asy'ari itu apa? Tauhid yang mempercayai daripada sifat 20-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada aliran-aliran Islam hari ini yang datang di tengah masyarakat, yang datang kepada kita, ketika dia tidak percaya dengan adanya sifat 20 yang kita pelajari dari kecil sampai sekarang, dia tidak percaya dengan sifat itu, maka yakinkan itu adalah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kita standarnya Asy'ariyah, disebut akidah Asy'ari. Dan yang kedua, Islam. Kita berislam berarti beribadah. Kalau iman berarti kita adalah bertauhid. Tinggal Islam, isinya adalah ibadah semua. Syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji, itu ibadah semua. Nah, ibadah kita merujuk kepada hukum fikihnya kemana? Hukum fikihnya tanya, kita sebagai aswaja merujuk kepada ulama siapa? Di antaranya adalah ulama mazhab yang empat, yaitu dikenal dengan mazhabul arba'ah. Al-Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam
Hambali, dan kita orang Indonesia kebanyakan menggunakan sanad ilmu fikihnya dalam melaksanakan ibadah, yaitu bermadzhab Imam Syafi'i. Itu Bu, minimal ibu harus tahu. Oh fikihna ibu naon? Imam Syafi'inya. Oh orang mah Imam Hanafi, orang mah Imam Maliki, orang mah Imam Hambali. Mangga, selama masih 4 imam yang dipelajari oleh umat Islam, itu masih dalam konteks ahlus sunnah wal jamaah. Dan yang terakhir adalah akhlak atau yang disebut tasawuf, iman, Islam, dan ihsan. Apa itu ihsan? Islam di dalamnya adalah akhlak berspiritual yang disebut dengan tasawuf. Nah, banyak yang mengatakan di era sekarang ini tasawuf itu sesat. Apa itu toriko? Toriko itu sesat. Nah, ini hati-hati di zaman sekarang ini. Banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan daripada background atau ciri khas identitas daripada ahlus sunnah wal jamaah. Makanya bentuk daripada ihsannya kita anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita belajar beribadah supaya kita belajar untuk melihat Allah. Ketika kita tidak mampu untuk melihat Allah, maka belajarlah di dalam keseharian kita senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah. Hadirin yang saya hormati, mungkin pembicaraan saya agak kepanjangan, tetapi mudah-mudahan karena ini menjadi satu urgenitas, saya sebagai ketua yayasan sangat merasa dititipi oleh guru-guru saya. Ketika kamu buka lembaga pendidikan, buka pesantren, tolong sanad keilmuannya harus sampai kepada Rasulullah dan harus sampai kepada guru-guru kalian. Itu titipan dari guru-guru kami. Dan tolong manhaj yang dipelajari jangan lepas daripada manhaj ahlus sunnah wal jamaah, karena kita sudah banyak menghadapi berbagai tantangan dari mulai ajaran, pelajaran, dan lain sebagainya. Barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, juga adik-adikku sekalian. Setelah ini mungkin kalian akan beristirahat sejenak di rumahnya masing-masing. Pesan satu dari saya cuma apa? Yaitu jaga akhlak sebagai santri, karena tadi identitas kita adalah akhlakul karimah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kal mukaram Ustaz Gunawan SPDI anu parantos nyampaikeun sambutanna. Nugia sadaya tuturana tiasa janten pelajarana kanggo urang sadayana. Amin. Sambutan yang kedua dari pengasuh Pondok Pesantren Darussalam sekaligus Kepala Sekolah SMP Plus Al Burhaniyah, yaitu Al Mukarram Bapak Ustadz Eras Rasidi SPDI. Kepadanya dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ma'had Bidarasatil Islamiyah Darussalam, bil khusus Ibunda tercinta Ibu Hajah Siti Hamna selaku pembina
Yayasan Darussalam, juga keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, Bapak dan Ibu Wali Santri, sekaligus para mudaris juga mudarisah yang setiap saat dan waktu tak kenal lelah membina anak-anak kita tercinta. Kita doakan mudah-mudahan beliau semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santriin dan santia yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, saat ini kita sama-sama telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat hadir bermuajah di haflah maqamah mubarakah dalam bingkai acara Haflatul Imtihan Ma'had Lidarasatil Islamiyah Darussalam. Mudah-mudahan hadirnya kita pada pagi menjelang siang saat ini mendapatkan ridho dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Wali Santri yang dekat maupun yang jauh yang saya banggakan, salawat dan salam mari kita bersama-sama untuk sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kelak kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu Wali Santri, Santriyin dan Santriyah yang saya hormati dan saya banggakan, kita sama-sama telah mendengar tadi sambutan dari Ketua Yayasan adalah saudara, teman, semakan dan seminum saat di pondok pesantren ketika di Tasikmalaya. Qadarullah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terpikir panjang jauh dari tahun-tahun yang lalu, di luar daripada ekspektasi, atas berkat doa, ridho orang tua dan guru, alhamdulillah terwujud hadir di tengah-tengah kita satu lembaga pendidikan Pondok Pesantren Darussalam. Walaupun saat ini di acara Haflatul Imtihan saya menyebutnya dengan amat sangat sederhana dan tidak mengundang siapapun kecuali para ibu wali santri, dan juga saya menyampaikan secara lisan ketika mengisi pengajian di Majelis Taklim Darussalam, dan alhamdulillah ibu beberapa yang hadir. Ini adalah acara yang cukup sakral walaupun sederhana, namun saya meyakinkan ada makna nilai yang terdalam dari acara Imtihan atau Haflatul Imtihan saat ini, karena tidak direncanakan sedemikian rupa. Kalau boleh sedikit menyampaikan Bapak dan Ibu sekalian, kalau ketua yayasan mah Bapak dan Ibu enak, pengasuh sekaligus Bapak kepala sekolah, acara teh jangan deprok di pendopo begitu doang, jangan malu-maluin. Saya menyampaikan bismillahirrahmanirrahim dengan segala daya dan upaya, maka bersama-sama kita bisa duduk cukup teduh walaupun agak ngelekep sedikit karena bisa nyewa kipas angin. Mohon izin ya Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Berlin mohon izin kalaupun agak gerah-gerah dikit, tapi saya yakin itu tak terasa para jamaah dan hadirin sekalian,
Karena kebahagiaan kita yang tak terhingga tadi disampaikan bahwa haflatul imtihan ini adalah langkah pertama kali dan kali yang pertama kita lakukan di Ma'had di Darasatil Islamiyah Pondok Pesantren Darussalam dengan segala penuh keluh kesah, bersinergi dengan Bapak Ibu Wali Santri dan juga para mudaris-mudarisah. Namun kenapa tadi khawatir ada pertanyaan Pak Dede, Pak Ustadz Hafad, Pak Haji Sarun yang lain pakai dasi, ada yang pakai sarung, dan kenapa yang pakai sarung nggak pakai dasi? Khawatir saya disebut lulusan Al Zaitun. Jadi yang pakai celana pakai dasi, yang pakai sorban pakai sarung, nanti disebut anak buah Bapak Panji Gumilang. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sanad kita jelas, insya Allah tidak khawatir dan meragukan. Sudah dipaparkan bagaimana hebat dan dahsyatnya pemaparan dari Ketua Yayasan tentang visi dan misi Pondok Pesantren Darussalam. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan ada rasa bahagia dan ada rasa haru, termasuk di dalamnya sedih, Ibu Bidan. Kenapa? Dari hari-hari yang kemarin, kurang lebih 1 minggu yang lalu, bersama-sama para mudaris dan mudarisah membina dengan telaten, penuh dengan kesabaran, bahkan terkadang lapar pun sudah tak terpikirkan, karena ingin memberikan penampilan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu di santri sesuai dengan kemampuan yang ada. Kita memang bukan lembaga yang mencetak, menjamin anak-anak kita menjadi pintar dan cerdas. Apalah artinya pintar dan cerdas lamun budak Allah kadaya. Karena yang pintar pun akan kalah dengan orang yang banyak kemauan. Di pesantren ketika santri banyak kemauan, kegigihannya ada, dititah ku guru naik, dititah ku mudarisah naik, insya Allah akan mampu membuka keberkahan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Haru dan sedihnya adalah setiap hari Bapak dan Ibu sekalian hampir nyaris tidak bisa melangkahkan kaki terlalu jauh, karena amat sangat menjaga amanah dari Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menitipkan. Dan tidak hanya cukup anak-anak kita betah di pesantren, kadang-kadang aya nu kajiwir, ada yang keselepet sedikit, ada yang kita omelin. Maksud dan tujuannya adalah kita ingin membentuk seperti tadi yang disampaikan, karena tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita memiliki anak yang soleh dan solehah yang di dalamnya memiliki akhlakul karimah. Namun sisi lain kita berbahagia dan bersyukur anak-anak kita terjaga 24 jam. Dan sebagai pengasuh pondok pesantren sekaligus kepala sekolah di SMP Plus Al Burhaniyah, kami dan keluarga tidak cengeng sebentar-bentar memanggil orang tua. Ibu, anak ibu mah bader banget, kan kagak. Lahir batin amanat itu kita terima. Pahit manis kami didik anak Bapak dan Ibu sekalian selama 24 jam. Subuh dibangunkan, yang telat kita kasih hukuman. Tapi hukuman bukan dalam tidak ada unsur edukasi atau pendidikan, tapi semua kita berikan. Hukumannya adalah membaca kitab, hukumannya adalah hafalan, dan itu memberikan penetrasi pada anak-anak kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir 12 bulan kami semua ekstra karena ingin anak-anak kita yang sekarang angkatan pertama itu menjadi garda terdepan. Pangharepna ketika dijejehkeun tahun isukan Juli geus bisa ngajejehkeun adik-adik kelasnya. 80 kurang lebih atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'had di Darasatil Islamiyah Darussalam disambut dengan baik. Ada yang daftar dari Kabupaten Karawang,
Kabupaten Bogor, cabang Bungin, sampai ke ujung utara Tarumajaya. Alhamdulillah sudah mendaftarkan diri dan mereka sudah mengukur baju. Artinya adalah anak-anak kita yang jumlahnya sekian baru terhitung dengan jari. Mereka mau tidak mau besok akan menjadi pengurus di Ma'had di Darasatil Islamiyah Pondok Pesantren Darussalam. Kemudian yang kedua, tadi ketua yayasan menitipkan satu, jaga akhlakul karimah. Kemudian pun selaku pengasuh saya akan menitipkan panatkan Bapak dan Ibu, jam 7 pagi anak-anak sudah sholat duha. Besok jika hari ini diambil untuk pulang, ingatkan mereka. Siap, Bu? Saya dan kami semua akan melepaskan sejenak. Kewajiban kami sebagai pengasuh, rehat sejenak, dikembalikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua bisa meneruskan apa yang menjadi harapan kita di rumah. Kalaupun ada yang tidur subuhnya kesiangan, jangan-jangan dikobongnya doang kesiangan manehnya. Menikmati libur. Usahakan diingatkan keluar kemanapun, nak, pakai peci. Sederhana amanat saya selaku pengasuh. Dan ini yang harus senantiasa disampaikan kepada anak-anak kita. Maka dalam sesi haflatul imtihan ini nanti akan saya ambil sampel kelas 7 anak-anak kita, kurang lebih belajar 11 bulan melewati UTS, UKP, uji kompetensi pesantren, dan hari ini haflatul imtihan. Saya minta untuk dites membaca kitab kuning yang gundul yang kagak ada jabar dan GR-nya. Hanya satu sampel yang saya ambil. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, rasa sedihnya adalah kami akan merasa kehilangan. Mana lila di imahnya. Sudah ada yang japri, Pak Ustadz, itu libur lama amat. Saya sudah baca sebetulnya, karena Bapak dan Ibu di rumah nggak mau repot. Terbaca. Karena luar biasa. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita sudah dan selalu mendapatkan pesan, mendapatkan amanat dari para guru dan mudarisnya untuk bisa terus menjaga kepribadian yang baik, arif, dan bijaksana dalam bertindak tanduk di rumah masing-masing. Sampaikan apa yang bagus, apa yang ada dalam program pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam keluar. Ketika ada kelemahannya, sampaikan ke kami. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita saat ini akan diambil oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kami ikhlaskan kembali menjadi tanggung jawab penuh lahir dan batin Bapak dan Ibu sekalian. Dan berharap yang kemarin masih ada yang sekolah pulang pergi, beberapa orang di sini kita doakan mudah-mudahan besok sama-sama ikut tidurnya di pondok. Ya Robbal Alamin. Pak Ustadz, kumaha Allah duitahnya neangan. Karena al-jidu keseluruhan tidak hanya anak kita yang sungguh-sungguh, tapi kita pun membiayai anak-anak dengan sungguh-sungguh. Inilah yang akan membuka pintu keberkahan, dan insya Allah mereka, anak-anak kita kelak atas izin Allah dan doa ikhtiar kita bersama, mereka kelak akan menjadi penolong di hari akhir nanti. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Al-Nasyidi yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sambutan yang ketiga yaitu dari perwakilan wali santri, yaitu oleh Bapak Iswadi, orang tua dari Ananda Berliando Yusufa Wijaya Kusuma. Kepadanya dipersilahkan. Panitianya sentimen ini diturunin, saya suruh berdiri biar gemeterannya kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Punten ya Bu, ini buka HP karena dadakan Bu, jadi tidak ada persiapan. Kalau manggung tidak ada panjer begini Bu ya. Kepada yang terhormat penasihat yayasan Ibu Hajah Siti Hamna, Ketua Yayasan Ustadz Gunawan SPDI, Kepala Sekolah Islam Plus Al-Burhaniyah Bapak Ustadz Rasidi SPDI, Dewan Guru yang terhormat semuanya, Bapak Ibu perwakilan wali santri semuanya, dan adik-adik, anak-anakku sekalian, santri-santri hebat semuanya. Saya mewakili wali santri. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti di dalam tutur kata saya ada yang salah atau tidak tersusun. Saya mau cerita sedikit ya tentang kilas balik kenapa saya titip anak saya, mungkin nanti akan mewakili sebagian pendapat ini dari Bapak Ibu wali santri semua. Ketika Kang Ustadz Bore, saya sebut ya, itu pasang status, kemudian insya Allah ingin mendirikan pondok pesantren kan gitu, saya komenin di mana, kapan kan gitu kan. Akhirnya beliau, tahun ini Mas Is segera dibuka pesantren Darussalam di tempat saya gitu. Ya udah, jangankan cuma mohon doa restu, anak saya titipin ya, karena ibunya sudah saya titipin di sini. Potongan ya buat Pak Ustadz. Jadi biar sekalian emak sama anaknya di sini, jadi saya ngontrolnya gampang. Ya. Kemudian kalau saya ke anak Bu, saya punya pengalaman. Anak saya 3 Bu. Jadi yang gede sekarang kuliah, yang kedua di pondok pesantren mau masuk SMA juga. Kebetulan mau dimasukin ke sini belum buka dulu Pak Ustadz. Ya, jadi harus di tempat lain. Terus yang ketiga si Berliando ini di sini. Jadi saya katakan karena saya yang kedua dan ketiga tidak ada pilihan untuk masuk SMP umum. Sudah. Karena saya punya pengalaman kakaknya ketika waktu itu saya ngotot pengen ke pondok, emaknya memberi kemanjaan. Ya udah nggak apa-apa di umum aja, ntar gampang, ntar ngaji ke tetangga ke ini bisa. Ternyata enggak Bu, kalah sama HP. Kalah sama HP Bu, kalah sama HP. Terus akhirnya ya kita sendiri yang kerepotan. Tidak gampang untuk mendidik dari bangun tidur sampai tidur seperti kata Pak Ustadz. Ya Bu ya, kalau emak-emak ini kan kasihan terus Bu ya. Akhirnya saya pun mensiasati, walaupun nggak di pondok ya sebisa-bisa mungkin sebelum buka HP mah baca Quran dulu biar berimbang. Nah, dari situ saya yakin bahwa pondok pesantren adalah pilihan yang tidak salah untuk anak-anak kita, karena anak-anak seusia kita ini labil Bu. Ya, kalau di rumah mungkin kalau di sini masih takut sama bapak ibu gurunya. Nanti kalau di rumah besok bapaknya tegas, emaknya enggak, biarin kan di pondok
begitu ya, ini agak santai kan gitu, kadang-kadang begitu. Jadi saya pun pengen berkomitmen besok di pondok di rumah pengen tegas gitu, biar maksudnya kita seirama ya. Jadi kalau saya katakan ke anak saya, kalau di pondok itu belajar, kalau di rumah atau di lingkungan itu praktek ya. Jadi prakteknya di rumah bukan di pondok. Jadi apalagi saya Bu, pondoknya dekat, dilihat banyak tetangga, banyak teman. Kalau nggak suka saya katakan ke anak saya, malu ya kan, pondok di mana dekat rumah tuh kan, gagal kan gitu. Makanya saya wanti-wanti, tidak harus sukses, minimal ya bukan pinternya tetapi akhlaknya ya. Saya senang Bu, kemarin malam saya kesini pas kita ngobrol sama Pak Ustadz Eras, anak santri salaman, setelah salaman mundur Bu ya, tidak membalikkan badan. Nah itu salah satu adab. Jadi ya Pak, terima kasih. Itu contoh kecil ketika kita di kemudian sesuai misi pondok, bahwa yang diantaranya adalah mencetak santri yang ahlu, yang berakhlakul karimah dan bersandar ahlu sunnah wal jamaah. Saya setuju Bu, di antaranya saya pilih di pondok pesantren ini adalah dua tadi. Jadi saya tidak ingin anak-anak kita yang belia ini dimasukkan paham yang nggak jelas, yang ekstrim lah dan gitu. Dan terima kasih kami ucapkan ke pondok pesantren, ke guru, ke penasehat, ke ketua yayasan atas bimbingan kepada anak-anak kami. Kalau toh seandainya anak-anak kami bandel, mohon maaf dijeler-jeler dikit, bahasa itu nggak apa-apa ya. Dan saya juga memahami karena ini pondok baru, kalau seandainya ada kekurangan dikit-dikit nggak apa-apa juga. Mari kita bersama-sama untuk yang lebih baik dan sempurna. Akhirnya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iswadi yang telah memberikan sambutannya. The next agenda is performances from the students. Penampilan yang pertama yaitu selawat yang akan dibacakan oleh Satria Muhammad Al-Ghifari, Muhammad Zubin, Siddiq Syaifullah, Ahmad Bayhaqi, Al-Amira, Nur Fajriyah, Nova Ramani Ananda, Tasya Putri, dan Airin Aida Fitrian. Waktu dan tempat disilakan.
Penampilan selanjutnya yaitu pidato yang dibawakan ku Naila Octavia. Waktu sarang tempat di haturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Haji Siti Hamnah dan yang saya hormati pengurus Pondok Pesantren Darussalam Bapak Ustadz Eras Rashid Baroy dan selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam yakni Bapak Ustadz Gunawan dan mudaris-mudarisa yang telah membimbing kami dan mengajarkan kami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah mulia dalam acara Haflatul Imtihan. Salawat berbingkaikan salam mari kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah wahyukan Al-Qur'an. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya berpidato ada pantun buat hadirin semua. Lihat Pak Menteri pakai kacamata, punya istri di Jalan Tanjung Pura. Lihat santri jangan lelah sebelah mata, sebab santri tahu jalan menuju surga. Hadirin yang saya hormati, ada dua aspek yang dapat menunjang keberhasilan dalam menuntut ilmu. Aspek yang pertama adalah al-jiddu. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu artinya al-jiddu? Sama, saya juga nggak tahu. Bercanda ibu-ibu, bapak-bapak. Al-jiddu artinya adalah bersungguh-sungguh. Saya mau nanya, boleh? Adakah keberhasilan yang diraih dengan cara mudah? Sungguh keberhasilan hanya dicapai oleh besarnya pengorbanan. Menjadi santri adalah sebuah pilihan, bukan kebetulan, bukan. Sebab menjadi santri itu berat kawan, sakitnya tuh di sini. Mengapa ketika pun berat masih saja kita bertahan? Karena ketika kita bertahan, hadiah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Kalau nggak berat juga hadiahnya cuma kipas angin. Aspek yang kedua adalah al-bulghatu yang artinya biaya. Mengapa harus pakai biaya sih? Sebab harta terbaik adalah harta yang dikeluarkan untuk ahli ilmu dan yang sedang mencari ilmu. Dan Allah akan menjamin 900.000 kali lipat balasan bagi orang yang mengeluarkan hartanya untuk kepentingan ilmu. Maka tidaklah menjadi miskin seseorang karena memondokkan anaknya ke pesantren walau harus biaya yang teramat banyak. Sekian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dan bermanfaat bagi hadirin semua. Sebelum saya sudahi pidato saya, bolehkah saya berpantun lagi? Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan pidatonya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. The first performance is singing in song by all students as the Al-Burhania. Time and place are yours.
Cinta
Al-Maradut tali yakni qiraatu warqatil kutub bi akhina Satria Muhammad Al-Ghifari wa ukhtina Lela Okabia al-waqtu wal makan iyahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini itu suatu fasal. Arkanul Islami, adapun beberapa rukun Islam. Hamsatun, itu ada 5. Syahadatu, yang pertama syahadat. Alla ilaha illallahi, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullahi, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa iqamus salati, dan yang kedua mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, dan yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaumu ramadhani, dan yang keempat puasa Ramadan. Wa hijjul baiti, dan pergi haji ke Baitullah, man istata'a, bagi yang mampu, ilaihi sabila, menempuh perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya menjelaskan pasal tentang rukun Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak, rukun Islam teh aya sabaraha? Ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir pergi haji bila mampu. Umat Islam wajib mengetahui 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ketika ada seseorang yang belum memasuki agama Islam dan ingin memasuki agama Islam, maka yang pertama-tama wajib ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Ketika seseorang mu'alaf itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi belum menjalankan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat, apakah Islamnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu belum. Maka seseorang mu'alaf itu juga harus menjalankan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Umat Islam wajib mengetahui tata cara sholat. Rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Zakatnya terbagi jadi 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah untuk membersihkan diri kita atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, dan zakat mal untuk membersihkan harta kita yang telah kita kumpulkan dengan usaha-usaha kita. Rukun Islam yang keempat adalah puasa Ramadan. Umat Islam itu wajib berpuasa. Apa sih manfaatnya berpuasa? Pertama, menahan kesabaran kita, menahan amarah kita, dan mengurangi berat badan kita. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang mengurangi berat badannya jangan diet, puasa aja setiap hari. Rukun Islam yang kelima adalah pergi haji bila mampu. Ketika kita ingin pergi haji ke tanah suci, kita harus mampu tenaga dan mampu hartanya. Ketika kita tidak memiliki biaya untuk pergi haji ke tanah suci dan dalam keadaan sakit, kita tidak diwajibkan untuk pergi haji. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan pasal tentang ta'zim ilmi wa ahlihi. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun, adapun ini itu suatu fasal fi ta'zimil ilmi, di dalam memuliakan ilmu wa ahlihi dan ahli ilmu. I'lam, ketahuilah olehmu, anna talabal ilmi, karena sesungguhnya si talibul ilmi la yanala, tidak akan mendapatkan al ilma, akan ilmu, wala yanatafi'a, dan tidak akan bermanfaat bihi, akan itu ilmu, ila ta'zimil ilmi, kecuali dengan memuliakan ilmu wa ahlihi dan ahli ilmu, wa ta'zimil ustadi, dan memuliakan guru, wa tauqirihi, dan menghormati guru. Kila diceritakan ma wasalla, tidak akan sampai man wasalla, yang telah sampai seseorang ila bi hurmati, kecuali dengan hormat, wa masyaqata, dan tidaklah jatuh masyaqata, seseorang yang jatuh, ila bitarkil hurmati, kecuali meninggalkan hormat, wa ta'zimi, dan memuliakannya. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Di sini fasal ini menerangkan untuk kita ta'zim kepada ilmu dan ahli ilmu, dan fasal ini memberitahu agar kita bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan keberkahan ilmu. Ikhlas tawilah olehmu bi'anna talabal ilmi, karena sesungguhnya si talibul ilmi la yanala, tidak akan mendapatkan al ilma, akan ilmu, wala yanatafi'a, dan tidak akan bermanfaat bihi, akan itu ilmu, ila ta'limil ilmi, kecuali dengan menggunakan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu. Jadi pasal ini memberitahu supaya kita bisa mendapatkan ilmu dan supaya kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu, yaitu dengan cara ta'zim kepada ilmu dan ahli ilmu. Bagaimana kita ta'zim kepada ilmu? Yaitu dengan cara menaruh kitab atau buku-buku yang terhormat ditaruh di tempat bagian atas, dan tidak menaruh dengan sembarangan seperti di lantai ataupun tempat kotor lainnya. Dan bagaimana kita ta'zim kepada ahli ilmu? Yaitu dengan cara menuruti perintahnya dan tidak pernah melanggar apa yang dikatakan. Wa masyaqata, dan tidaklah jatuh masyaqata, seseorang yang jatuh, ila bitalqin hurmati, kecuali dengan hormat, kecuali dengan meninggalkan hormat. Tidak akan jatuh seseorang yang jatuh ataupun seseorang yang telah ditetapkan jatuh, yaitu tidak akan jatuh karena dia itu tidak meninggalkan hormat kepada guru dan ahli ilmu, kepada ilmu dan ahli ilmu. Walaupun seseorang itu kelihatannya bodoh, tidak punya ilmu, tetapi ketika dia ta'zim dan hormat kepada gurunya, insya Allah ilmu itu akan datang sendirinya ketika di dalam masyarakat maupun di dalam kekeluargaan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Maradut Tali, yakni sila PSDD alati sayaqumu bitullahi mahadid dari salam, fa yatafaddal alaiha mashkura.
syi'ri Gurubur allati sanaqamu bil ukhtina Aida falyatafaddal 'alaiha mashkura. Assalamu